Pernahkah Anda membayangkan sebuah zaman di mana sekelompok orang bisa memegang kendali penuh atas kehidupan, hak, dan nasib banyak orang lain hanya berdasarkan garis etnis? Mari kita membuka jendela sejarah dan melangkah ke masa lalu yang menggetarkan, ke era kolonialisme di Malaya. Disinilah panggung sejarah mempertemukan berbagai etnis, kekuatan asing, dan perjuangan kehidupan yang membentuk lanskap kompleks dari hari ini. Melalui jejak masa lalu, kita akan menjelajahi bagaimana kolonialisme membangun landasan bagi dinamika etnis, dan konsep kontroversial yang terus mempengaruhi keseharian masyarakat ketuanan Melayu. Selamat bergabung dalam perjalanan mengungkap sejarah yang membentuk Malaysia yang kita kenal saat ini. Malaya mengalami sejarah panjang pemerintahan kolonial yang mempengaruhi komposisi etnis dan hubungan antar etnis di wilayah ini. Pada masa kolonial, berbagai kekuatan seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang memiliki pengaruh besar di semenanjung Malaya, memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja manusia. Pada awalnya, sebelum masa kolonial, Malaya memiliki beragam kelompok etnis yang mendiami wilayah tersebut. Orang Melayu merupakan kelompok etnis utama dan paling dominan. Mereka memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang khas. Selain itu, terdapat juga kelompok etnis Cina dan India yang datang sebagai pedagang, sebagian besar di kawasan pesisir. Suku-suku pribumi lainnya juga mendiami Malaya sebelum era kolonial. Portugis adalah salah satu kekuatan kolonial pertama yang mencapai Malaya pada abad ke-16, terutama di Malaka. Mereka memanfaatkan posisi strategis Malaka sebagai pelabuhan perdagangan internasional dan menguasai perdagangan rempah-rempah dan hasil alam lainnya. Pada abad ke-17, Belanda menggantikan Portugis sebagai kekuatan kolonial utama di wilayah ini dan terus mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Kemudian, Inggris mendominasi wilayah ini di abad ke-18 dan ke-19. Selama periode ini, Inggris memperkenalkan sistem perkebunan, terutama karet dan palma, yang mengakibatkan migrasi besar-besaran tenaga kerja Cina dan India ke Malaya. Hal ini membentuk komunitas yang cukup besar dari etnis Cina dan India di Malaya. Pada masa penjajahan Jepang selama Perang Dunia II, Malaya diambil alih oleh Jepang. Mereka mengambil kendali sumber daya dan mengalihfungsikannya untuk mendukung upaya perang mereka. Selain itu, mereka juga melakukan penindasan terhadap penduduk setempat. Setelah Perang Dunia II, Malaya kembali di bawah pemerintahan Inggris. Pasca perang, terjadi perubahan yang signifikan di wilayah ini. Perjuangan untuk kemerdekaan semakin menguat dan akhirnya menghasilkan kemerdekaan bagi Federasi Malaya pada tahun 1957. Pada masa kemerdekaan, Malaya yang kemudian menjadi Malaysia, terus mengelola keragaman etnis. Orang Melayu tetap sebagai kelompok mayoritas dan memiliki kedudukan istimewa dalam kebijakan pemerintah, sesuai dengan prinsip ketuanan Melayu. Namun, negara ini juga mempromosikan konsep keharmonian etnis untuk menciptakan kesatuan antar etnis di Malaysia, menghormati identitas dan keberagaman budaya masyarakatnya. Pengaruh kolonialisme terhadap dinamika etnis Melayu memiliki dampak yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan. Secara ekonomi, masa kolonial mengubah lanskap kehidupan masyarakat Melayu secara drastis. Inggris, misalnya, mengintroduksi sistem perkebunan yang berfokus pada tanaman komoditas ekspor seperti karet, kelapa sawit, dan tembakau. Mereka memanfaatkan lahan-lahan yang luas untuk memproduksi komoditas-komoditas ini secara massal demi kepentingan ekonomi metropol mereka. Hasilnya, tanah yang dulunya dimiliki oleh masyarakat lokal diambil alih untuk perkebunan besar-besaran, mengakibatkan pemusatan tanah dan kehilangan mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Migrasi besar-besaran tenaga kerja dari Cina dan India juga terjadi untuk memenuhi kebutuhan pekerja dalam industri perkebunan ini. Di samping itu, pengenalan sistem kereta api oleh penjajah juga memfasilitasi ekspor komoditas-komoditas tersebut ke pasar internasional dengan lebih efisien. Hal ini meningkatkan daya tarik ekonomi Malaya sebagai sumber daya alam. Namun, pemanfaatan besar-besaran sumber daya ini juga berdampak pada eksploitasi lingkungan yang signifikan, termasuk deforestasi dan degradasi tanah. Perubahan ekonomi ini juga membentuk struktur sosial yang baru. Terbentuknya kelas pekerja dan kelas pemilik tanah atau modal menggambarkan pergeseran struktur masyarakat yang lebih kompleks. Etnis Cina dan India banyak yang terlibat dalam peran ekonomi ini sebagai pekerja atau pengusaha, mengakibatkan terbentuknya komunitas-komunitas khusus dengan dinamika sosial dan budaya yang unik. Namun, kesenjangan ekonomi antara kelompok etnis juga menjadi lebih jelas selama masa kolonial.
dengan etnis Melayu seringkali mendapatkan akses dan keuntungan yang lebih terbatas dalam struktur ekonomi yang diciptakan oleh penjajah. Di sisi politik, kolonialisme juga membentuk struktur pemerintahan dan kekuasaan yang berdampak pada kehidupan etnis Melayu. Kekuasaan terpusat di tangan kolonial, dan struktur administratif mereka mempengaruhi pembagian kekuasaan di antara etnis-etnis yang ada. Penjajah mengenalkan kebijakan-kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk pemberian hak politik yang berbeda-beda kepada etnis tertentu, menciptakan kategori rasial dan hierarki yang berdampak pada interaksi sosial dan identitas etnis. Dari segi sosial dan budaya, kolonialisme juga membawa perubahan besar bagi masyarakat Melayu. Penjajah memperkenalkan nilai-nilai, norma, dan sistem pendidikan baru yang mempengaruhi budaya dan identitas Melayu. Bahasa Inggris dan bahasa-bahasa Eropa lainnya menjadi bahasa penting dalam pendidikan dan administrasi, mempengaruhi bahasa dan komunikasi di masyarakat. Selain itu, penjajah juga memperkenalkan agama Kristen yang mempengaruhi agama dan kepercayaan tradisional masyarakat Melayu. Pada masa kolonial, aspek sosial dan budaya masyarakat Melayu terpengaruh secara mendalam oleh kebijakan-kebijakan penjajah. Penjajah memperkenalkan norma-norma sosial baru yang tercermin dalam pola-pola kehidupan sehari-hari. Misalnya, nilai-nilai Eropa seperti tata krama, etika, dan norma-norma sosial diadopsi secara lebih luas dalam masyarakat Melayu. Pola berpakaian, sistem hukum, dan tata krama sosial mulai berubah sesuai dengan pengaruh kolonial. Bahasa juga menjadi salah satu aspek yang sangat dipengaruhi. Bahasa Inggris dan bahasa-bahasa Eropa lainnya diperkenalkan sebagai bahasa resmi dan bahasa pendidikan. Sekolah-sekolah dibangun dengan menggunakan bahasa-bahasa ini sebagai medium pengajaran, mengakibatkan penyebaran bahasa-bahasa tersebut di masyarakat. Hingga saat ini, bahasa Inggris masih menjadi bahasa penting dalam dunia pendidikan dan bisnis di Malaysia. Perubahan sosial dan budaya ini juga meliputi aspek agama. Penjajah, khususnya kolonial Inggris, memperkenalkan agama Kristen di Malaysia. Gereja-gereja dan institusi agama Kristen dibangun, dan umat Kristen diberikan dorongan untuk mengadopsi agama ini. Perkembangan agama Kristen ini mempengaruhi kehidupan agama tradisional masyarakat Melayu, meskipun Islam tetap menjadi agama dominan di Malaysia. Interaksi agama dan nilai-nilai antar etnis turut membentuk identitas dan interaksi sosial yang kompleks dalam masyarakat Malaysia saat ini. Kolonialisme juga menciptakan kategori rasial dan hierarki di antara etnis-etnis yang berdampak pada identitas dan interaksi mereka. Konsep superioritas rasial menjadi alat pembenaran penindasan dan pemisahan antar etnis. Struktur sosial dan ekonomi yang dibangun oleh penjajah memperkuat posisi dan keistimewaan etnis tertentu, seperti orang Eropa dan setelahnya etnis Cina dan India, sementara etnis Melayu kadang diabaikan atau diberi posisi yang lebih rendah. Hal ini mempengaruhi persepsi diri dan identitas etnis masyarakat Melayu dan menimbulkan ketegangan antar etnis. Penting untuk diakui bahwa dampak kolonialisme terhadap dinamika etnis di Malaya adalah bergejolak dan kompleks. Kolonialisme bukan hanya merubah tatanan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tetapi juga membentuk hierarki kuasa yang berdampak jangka panjang. Penjajahan memperkuat peran dan status etnis tertentu, menciptakan disparitas sosial yang mendalam. Peran etnis Cina dan India sebagai buruh dan pedagang di era kolonial membawa imbas hingga sekarang, dengan mereka menjadi komponen ekonomi utama tetapi juga terkadang menghadapi ketegangan sosial. Kondisi ini juga mempengaruhi identitas etnis Melayu. Munculnya konsep ketuanan Melayu pasca kemerdekaan adalah respons terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang diwariskan dari masa kolonial. Namun, pendekatan ini juga menciptakan tantangan kompleks terkait kesetaraan dan keadilan di antara etnis di Malaysia. Perkembangan dinamika ini mengajarkan pentingnya pengakuan dan pemahaman sejarah kolonial untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghormati keragaman etnis. Ketuanan Melayu adalah konsep yang menggambarkan doktrin atau keyakinan tentang supremasi atau kepemimpinan etnis Melayu di Malaysia. Konsep ini muncul setelah kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957 dan secara resmi diakui sebagai doktrin negara pada era pemerintahan Perdana Menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman. Istilah ketuanan Melayu menekankan hak istimewa, kepentingan, dan kedaulatan etnis Melayu di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Konsep ini diterjemahkan ke dalam kebijakan dan undang-undang yang memberikan hak-hak khusus kepada etnis Melayu dan mempromosikan kebudayaan Melayu sebagai identitas nasional. Namun,
Pendekatan ini juga menuai berbagai kritik dan kontroversi. Beberapa menganggapnya sebagai bentuk diskriminasi terhadap etnis minoritas di Malaysia, terutama etnis Cina dan India. Mereka berpendapat bahwa ketuhanan Melayu bisa membatasi akses mereka ke beberapa bidang seperti pendidikan tinggi, pekerjaan pemerintah, dan bantuan ekonomi. Perdebatan seputar konsep ketuhanan Melayu mencerminkan tantangan yang dihadapi Malaysia dalam mengelola keragaman etnis yang kompleks. Pemerintah terus berupaya mencapai keseimbangan yang adil antara memajukan kepentingan etnis Melayu dan memastikan kesetaraan hak bagi semua warga negara. Hal ini juga mencerminkan evolusi politik dan sosial di Malaysia, di mana masyarakat bergerak menuju penafsiran yang lebih inklusif tentang identitas dan kebangsaan, sambil mempertahankan keberagaman budaya yang menjadi kaya akan karakter Malaysia. Secara keseluruhan, warisan kolonial telah membentuk landasan bagi dinamika etnis di Malaysia saat ini. Untuk membangun masa depan yang lebih adil dan harmonis, penting untuk membahas secara terbuka dan kritis peran kolonialisme dalam membentuk struktur sosial dan budaya, serta mengambil langkah-langkah yang mempromosikan kesetaraan dan penghargaan terhadap seluruh masyarakat Malaysia.